Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa, ada pertanyaan, mengapa banyak orang Tionghoa berhasil keluar dari kemiskinan? Mengapa banyak keluarga Tionghoa mampu bangkit dari kemiskinan, bahkan setelah mengalami masa-masa sulit? Apakah karena mereka lebih pintar, lebih beruntung, atau sebenarnya mereka memiliki cara pandang hidup yang berbeda? Jika kita belajar tanpa iri, tanpa prasangka, kita akan menemukan bahwa ada pelajaran hidup yang sangat berharga, dan siapapun bisa menirunya. Mari kita renungkan bersama. Sahabat jiwa, kemiskinan bukan hanya soal uang. Kemiskinan seringkali dimulai dari cara berpikir. Banyak keluarga Tionghoa memulai hidup dari nol. Bahkan ada yang datang ke negeri orang tanpa harta, tanpa jabatan, hanya membawa tekad. Namun mereka memiliki satu keyakinan, hari ini boleh susah, tetapi anak cucu harus hidup lebih baik. Mereka rela bekerja sejak matahari belum terbit hingga malam tiba. Mereka tidak malu memulai dari usaha kecil. Bagi mereka, keuntungan sedikit lebih baik daripada gengsi yang tinggi. Sementara banyak orang justru takut memulai karena takut dianggap kecil. Padahal rezeki sering datang karena mereka yang bekerja, bukan hanya pandai bermimpi. Dalam ajaran Jawa ada petuah, alon-alon waton kelakon. Artinya bukan bekerja lambat, melainkan sabar, tekun, dan terus berjalan sampai tujuan tercapai. Inilah yang sering dilakukan, sedikit demi sedikit, hari demi hari, tahun demi tahun, lalu hasilnya mulai terlihat. Mereka juga terkenal hidup hemat, bukan karena pelit, tetapi karena memahami bahwa uang yang tidak perlu dibelanjakan hari ini bisa menjadi modal untuk masa depan. Mereka lebih senang memutar uang menjadi usaha daripada menghabiskannya demi gengsi. Padahal banyak orang bekerja keras, tetapi hasilnya habis hanya untuk terlihat kaya. Padahal kaya dan terlihat kaya adalah dua hal yang berbeda. Dalam Islam pun Allah mengajarkan agar kita tidak berlebihan. Kesederhanaan bukan tanda kemiskinan. Kesederhanaan adalah tanda kebijaksanaan. Pelajaran berikutnya adalah menghargai pendidikan. Banyak keluarga rela hidup sederhana agar anak-anaknya bisa sekolah lebih tinggi. Mereka sadar bahwa ilmu adalah investasi yang tidak bisa dicuri siapapun. Bukan hanya sekolah, tetapi juga belajar berdagang, belajar melayani pelanggan, belajar mengatur uang, belajar bangkit setelah gagal. Karena kegagalan bagi mereka bukan akhir, melainkan biaya untuk belajar. Ada pepatah Jawa yang sangat dalam maknanya. Sopo sing temen bakal tinemu. Siapa yang bersungguh-sungguh pada akhirnya akan menemukan hasilnya. Mungkin bukan hari ini, bukan besok, tetapi suatu saat nanti. Sahabat jiwa, yang paling penting bukan meniru budaya seseorang, tetapi meniru kebiasaan baiknya. Rajin bekerja, disiplin, jujur, menepati janji, tidak mudah menyerah, dan selalu berpikir panjang. Islam juga mengajarkan bahwa Allah mencintai orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Rezeki memang datang dari Allah, tetapi Allah memerintahkan manusia untuk berusaha. Doa tanpa usaha hanyalah harapan. Usaha tanpa doa mudah kehilangan arah. Ketika keduanya berjalan bersama, disitulah keberkahan mulai tumbuh. Sahabat jiwa, jika hari ini kita masih sederhana, jangan berkecil hati. Banyak orang besar lahir dari keluarga yang biasa saja. Yang membedakan hanyalah kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mulailah dari hal kecil. Bangun lebih pagi, kurangi gengsi, belajar mengelola uang, terus menambah ilmu, dan jangan pernah malu bekerja halal. Karena kemiskinan bukan warisan yang harus diteruskan. Ia bisa diputus oleh disiplin, kerja keras,
doa dan kesabaran. Semoga Allah memberi kita hati yang rajin, pikiran yang bijaksana, rezeki yang halal dan berkah, serta kemampuan untuk mengangkat derajat keluarga kita. Sahabat, jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang sedang berjuang memperbaiki hidupnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.